Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi ya untuk pelajaran PAI-BP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, untuk materi kali ini Ibu akan membahas tentang memahami makna ibadah sholat ya. Tolong disimak bagus-bagus video penjelasan Ibu. Nah, untuk memahami makna ibadah sholat, yang pertama kita harus mengerti dulu apa pengertian dari sholat. Ya, sholat secara bahasa itu artinya adalah doa. Nah, secara istilah itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syariat yang telah ditentukan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian sholat, kita harus tahu juga syarat-syarat sholat. Nah, untuk syarat sholat ini kita bagi menjadi dua. Ya, ada syarat wajib dengan syarat syah. Nah, untuk syarat wajibnya, yakni adalah yang pertama Islam. Yang kedua dia balik. Balik itu sudah dewasa ya, terus berakal. Ya, berarti dia juga sudah dewasa, sudah tahu ya berakal itu dalam keadaan sadar. Terus mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian untuk syarat syahnya ini ada 5. Yang pertama suci ya, suci badan, pakaian dan juga tempat. Yang kedua suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Terus yang ketiga tentunya menutup aurat. Nah, yang keempat telah masuk waktu sholat, dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Nah, kiblat di sini bukan ke barat ya, mungkin karena Indonesia ini di timur dari negara Arab, makanya kita kiblatnya ke barat ya, padahal sebenarnya yang kita tuju adalah Ka'bah ya. Oke, kita masuk ke rukun sholat. Nah, diingat-ingat untuk rukun sholat ini adalah sesuatu yang harus dilakukan saat sholat. Apabila salah satu saja ketinggalan, maka sholatnya dianggap tidak sah. Jadi untuk rukun sholat ini harus kalian pahami betul-betul. Rukun sholat ada 13. Yang pertama adalah niat. Ya, niat itu pada dasarnya itu asalnya dalam hati ya. Nah, jadi niat itu di dalam hati. Namun boleh juga diucapkan itu sebagai penegasan. Kalian kalau mau sholat, semisal tidak diucapkan itu sudah tidak apa-apa karena sudah ada dalam hati. Namun kalau kalian ucapkan itu juga bagus. Nah, yang kedua berdiri tegak ya bagi yang mampu. Nah, cara berdirinya itu kakinya tidak boleh terlalu rapat ataupun terlalu lebar ya. Jadi kakinya itu merenggangnya itu sejajar dengan bahu kita, dan tentunya pandangan kita itu ke arah tempat sujud ya, bukan ke depan, bukan ke atas, ke samping kanan atau kiri, bukan, tapi ke arah tempat sujud. Kemudian yang ketiga itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah mengangkat kedua tangan kita, boleh sampai bahu, boleh juga sampai dengan telinga ya, dan membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, dalam membaca surah Al-Fatihah harus dibaca dengan benar. Makanya kalian belajar membaca Al-Fatihah sesuai dengan tajwidnya ya, dengan sifat hurufnya. Jangan asal-asalan membaca karena ini termasuk rukun sholat. Terus yang kelima, ruku dengan tumakninah ya. Ruku itu adalah membungkukkan badan ya. Tangan kita itu kita taruh pada lutut. Dengan tumakninah berarti dengan berhenti sejenak dengan tenang ya. Tumakninah itu artinya berhenti sejenak dengan tenang. Jadi jangan cepat ya ketika ruku, harus tenang dulu, baca doanya perlahan-lahan. Nah, itu. Nah, untuk rukunnya ini rukunya saja ya dengan tumakninah.
Terus yang keenam, iktidal juga dengan tumakninah. Iktidalnya ini adalah bangkit dari ruku. Nah, terus yang ketujuh, sujud 2 kali juga dengan tumakninah. Nah, untuk sujud itu ada 7 anggota yang harus menempel ke lantai. Apa saja itu? Yakni kepala atau kening, terus 2 telapak tangan ya, kanan dan kiri, terus 2 lutut kanan dan kiri, dan 2 jari-jari kaki ya, itu ditegakkan kanan dan kiri ya. Jadi semuanya ada 7 anggota tubuh. Nah, kaki ya ketika ditegakkan tadi, jari-jarinya tadi itu dirapatkan. Terus siku kita itu saat sujud itu diangkat ya, karena ada larangan siku itu menempel ke lantai. Itu seperti mohon maaf, seekor anjing. Jadi tidak boleh ya siku itu ditempel ke lantai saat sujud, itu tidak boleh. Itu larangan dari Rasulullah. Nah, terus kemudian perut kita itu berusaha untuk menjauhi lantai. Maksudnya apa? Tidak terlalu menyentuh ke lantai seperti orang yang kedinginan, itu tidak ya. Perutnya itu agak dijauhkan, agak diperluas lagi, karena dalam hadisnya itu Rasulullah pernah mengatakan bahwa kalau kita sujud itu sujudlah dengan perut yang ada di situ rongganya ya. Jadi di antara perut dengan lantai itu rongga yang bisa anak kambing itu masuk ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu perut jangan sampai terlalu dekat dengan lantai, itu maksudnya. Nah, kalian coba untuk sujudnya tolong diperbaiki lagi ya, karena masih banyak yang belum sempurna. Dan yang kedelapan itu duduk di antara 2 sujud. Nah, cara duduk ini namanya duduk iftiros. Duduk iftiros ini adalah menduduki kaki kiri ya, dan kaki kanan itu tegak. Nah, itu. Jadi kita duduk dengan menduduki kaki kiri ya, kaki kanannya tegak. Nah, lalu yang ke-9 itu duduk akhir. Nah, duduk akhir ini cara duduknya itu dinamakan dengan duduk tawaruk. Apa itu? Yaitu kalau pas kita duduk itu kita menduduki lantai ya, kaki kiri kita masuk di bawah kaki kanan yang tegak tadi. Nah, itu silahkan diperhatikan perbedaan cara duduknya antara duduk iftiros dengan duduk tawaruk. Nah, terus untuk yang nomor 10 dan 11 itu kan membaca doa tasyahud dengan membaca sholawat Nabi. Nah, tasyahud dengan sholawat Nabi di sini ada sholawat Nabi Muhammad SAW dengan sholawat Nabi Ibrahim ya. Nah, doa tasyahud plus sholawat Nabi ini sering kita sebut dengan membaca tasyahud akhir. Nah, jadi karena ini termasuk rukun, jadi kalian harus hafal doa tasyahud akhir. Tidak boleh ada alasan tidak bisa, karena ini merupakan rukun yang wajib harus kita hafal. Nah, terus yang ke-12 itu salam yang pertama, berarti salam yang menoleh ke kanan. Ini adalah rukun sholat ya. Untuk ucapannya itu boleh sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pula yang meriwayatkan boleh sampai dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini tergantung keyakinan masing-masing ya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah tertib. Tertib artinya berurutan. Jadi selama sholat tadi urut, tata caranya tidak boleh loncat-loncat gerakan 1 langsung gerakan ke-3 atau ke-4, itu tidak boleh. Nah, selain dari rukun itu ada hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah itu berarti bila dikerjakan itu akan mendapatkan pahala yang lebih, namun bila ditinggalkan itu tidak membatalkan sholat. Nah, apa saja itu sunnah-sunnah dalam sholat? Itu ada membaca doa iftitah ya, kabiro atau Allahumma ba'id ya. Jadi bacaan doa iftitah itu tidak cuman kabiro walhamdulillahi katsiro, tapi ada bacaan Allahumma ba'id baini wa bainah. Nah, itu dibolehkan, kalian bisa memilih salah satunya.
Terus ada membaca surah selain Al-Fatihah ya. Jadi setelah iftitah itu kan surat Al-Fatihah, baru di situ kita membaca surah-surah yang lain. Nah, itu dinamakan sunnah dalam sholat ya. Nah, terus membaca doa ruku, membaca doa i'tidal, membaca doa sujud dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, yang batalin sholat itu apa saja? Di antaranya ada makan, ada kentut, terus berbicara dengan sengaja, ya, bergerak melebihi 3 kali ya, bergerak yang bukan gerakan sholat, yang secara berlebihan, tertawa, ya, itu hal-hal yang membatalkan sholat ya. Jadi jangan sampai ketika kita sholat kita tidak khusyuk ya, kita banyak bergerak. Nah, nanti bisa membatalin sholat kita. Nah, selanjutnya untuk hikmah dari sholat ya, hikmah dari sholat yang pertama tentunya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, terus kalau ada pertanyaan bagaimana ada orang sholat tapi kok mengerjakan perbuatan buruk, nah berarti yang salah bukan sholatnya ya, tapi yang salah adalah orangnya tadi mengerjakan sholatnya belum tepat, belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi cek kalau ada seseorang yang berbuat buruk, pasti sholatnya di situ belum sempurna. Karena jaminan dari Allah ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu sudah jaminan dari Al-Quran. Jadi dari Allah sendiri bahwa kalau sholat benar-benar bagus, sholat kita lebih sempurna, itu insya Allah akan mencegah ya orang tersebut dari perbuatan keji dan munkar. Nah, terus hikmah yang lainnya dengan sholat itu tentunya akan menjadikan hati kita tenang ya. Nah, terus gerakan sholat yang tepat, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah itu juga akan membuat badan kita sehat ya, kita pun memperoleh ampunan dari Allah dan sebagainya. Itu hikmah-hikmah tentang sholat. Dan untuk pembahasan yang terakhir adalah makna ibadah sholat. Ya, makna ibadah sholat itu sendiri yang pertama adalah wujud penghambaan diri kepada Allah. Ya, kita ini ya hanya seorang hamba Allah yang maha kuasa. Kita kan di situ sujud. Sujud itu kan menjadikan kepala kita itu sama dengan kaki kita. Nah, itu menjadikan kita itu sebagai hamba yang benar-benar kita itu rendah ya. Kita hanya menghambakan diri kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Nah, terus makna ibadah sholat yang kedua, sholat itu menjadi tolak ukur keimanan ya. Jadi barang siapa yang sholatnya itu bagus, insya Allah imannya itu juga bagus. Tapi barang siapa yang menyepelekan sholat, yang malas-malasan untuk sholat, nah biasanya imannya itu juga akan lemah, berkurang ya. Jadi nanti kita bisa introspeksi diri sendiri ya. Ketika kita malas-malesan untuk sholat, oh berarti itu tanda iman kita lagi turun. Tapi kalau kita lagi rajin sholat, oh ini iman kita lagi naik ya. Nah, makanya kalau kita ingin dikatakan hamba yang beriman, maka sholatlah dengan baik, karena sholat menjadi tolak ukur keimanan. Nah, selanjutnya sholat itu merupakan tiang agama ya. Jadi kalau sholatnya baik, maka disebut pula agamanya juga baik. Tapi kalau sholatnya buruk ya agamanya juga buruk. Oke, selanjutnya sholat itu merupakan sarana komunikasi dengan Sang Pencipta ya, karena di situ kita tuh memohon langsung ya. Kita tuh sholat itu secara tidak langsung merupakan komunikasi kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar khusyuk, kita menghayati itu, rasanya kita itu sedang berdialog kepada Sang Pencipta. Jadi lakukanlah sholat dengan khusyuk, dengan tumakninah ya, agar kita mendapatkan ketenangan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan dipahami betul-betul materinya dan kerjakan latihan soal berikut ini.
Selamat mengerjakan tugas ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.